Min, bakar Min. Panas Min, dulu Min. Gudang pembuatan kasur ludes terbakar. Sopir angkot ditusuk pemalang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Selasa, 6 April 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang pembuatan kasur di Palembang ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Warga Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang pembuatan kasur. Warga yang panik melihat kobaran api berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit kemudian, setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab pasti kebakaran, namun dugaan kuat kebakaran terjadi karena arus pendek listrik, lantaran sang pemilik rumah tak memadamkan listrik saat meninggalkan rumah. Belum ada data yang kami terima, nanti akan kami minta laporan lebih lanjut secara mendetail, secara lengkap. Ada korban tadi Kak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi saja. Musibah kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Hanya gara-gara tak memberi uang Rp2.000, seorang sopir angkot di kota Palembang nyaris tewas ditusuk pemalang. Korban mengalami luka cukup parah di bagian mata dan kepala. Sopir angkot jurusan Ampera Pelaju Palembang ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang oleh teman seprofesinya usai ditusuk preman di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis lantaran mengalami luka tusuk cukup parah di bagian kepala dan mata. Peristiwa penusukan terjadi saat korban sedang menunggu penumpang di lokasi kejadian. Tiba-tiba seorang preman datang dan memalak korban dengan meminta sejumlah uang. Pelaku kemudian marah karena uang yang diberikan korban tak sesuai, langsung menusuk korban di bagian kepala dan punggung. Korban berharap polisi segera meringkus pelaku dan memberantas aksi premanisme di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Iya, dia tuh dari lama Pak, dia tuh minta tahu nekeni nak minta duit tuh nak mah itulah minta dia tuh diinjak kurang nak nangani ke mobil, nak mecah ke mobil lah apalah. Kasus penusukan sopir angkot ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Tak terbukti melakukan pencurian aki mobil, seorang pria yang dituduh melakukan pencurian aki mobil dan sempat diikat dan dianiaya warga dibebaskan Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Warga yang menangkap pria tersebut juga meminta maaf. Bari Prima, pria yang dituduh warga telah melakukan pencurian aki mobil di kawasan Jalan Dempo Luar, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, beberapa waktu lalu dibebaskan oleh pihak kepolisian. Pria penyandang disabilitas ini dibebaskan Polsek Ilir Timur 1 Palembang karena tak terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian. Sementara itu, warga yang menangkap pria ini mengaku ada kesalahpahaman saat penangkapan pelaku. Warga yang saat itu tengah menjalankan tugas sebagai penjaga malam curiga dengan gelagat pelaku. Warga kemudian menangkapnya tanpa barang bukti hasil curian dan diikat di sebuah listrik lalu dihakimi. Mau mengklarifikasikan bahwa
Barry Prima alias NATO tidak bersalah dan terjadi cuma selisih paham. Tuh, Be. Dan buat netizen seluruhnya berhenti berkomen yang tidak tentang NATO. Saya tidak bertanggung jawab apabila komen itu tetap jadi sama NATO. Kami sudah berdamai dan sekali lagi NATO tidak bersalah. Novasari Agustina, ibu pria ini mengaku sedih dan malu anaknya yang menyandang disabilitas dituduh mencuri dan diikat di tiang listrik. Pihak keluarga telah memaafkan warga yang menangkapnya dan tidak akan melaporkannya ke polisi. Wah, rasanya sakit sekali hati. Malu juga iya, kemana-mana pun rasanya nggak enak dilihat orang. Saya sebagai orang tua, saya ya mereka damai, tapi jangan terulang lagi. Kalau sampai terulang lagi, saya tidak kasih ampun. Sebelumnya Barry Prima ditangkap warga dan diikat di sebuah tiang listrik dan sempat dipukuli warga karena dituduh mencuri aki mobil di kawasan Dempo, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita warga tangkap ular piton sepanjang 5 meter. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Seekor ular piton berukuran besar masuk ke rumah warga di Jalan Kemas Rindo, Ogan Baru, Kertapati, Palembang. Ular sepanjang 5 meter ini sempat membuat panik pemilik rumah dan warga sekitar. Video amatir warga ini memperlihatkan saat evakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter. Ular ini bersembunyi di bawah lantai salah satu rumah warga Jalan Kemas Rindo, Kelurahan Ogan Baru, Kertapati, Palembang. Terlihat warga berusaha mengevakuasi ular dengan alat seadanya. Suprapto, tetangga pemilik rumah, menyatakan ular piton sepanjang 5 meter ini ditemukan tukang bangunan yang bekerja merehab rumah tempat ular ditemukan. Awalnya tukang membongkar lantai di depan pintu masuk rumah. Sewaktu melakukan pembongkaran, terlihat ada ular. Tukang bangunan tersebut kemudian memanggil warga lalu mengevakuasi ular tersebut. Diduga ular piton sepanjang 5 meter ini muncul dari belakang rumah warga karena ada rawa-rawa dan semak belukar. Pertama-tama kan jadi bobok rumah, di sniper itu, jadi terjenguk lah ular besar di selok pendasi itu, di depan pintu itu. Terus? Jadi rame-rame lah menjenguknya. Selanjutnya ular piton ini dijual warga ke pengepul hewan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel menangkap 3 tersangka jaringan pengedar narkoba lintas provinsi dari 2 lokasi berbeda dalam kurun waktu 1 pekan. Petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 16 kg asal Pekanbaru yang rencananya akan diedarkan di wilayah Sumsel. Bermula adanya laporan masyarakat akan adanya pengiriman narkotika melalui jalur yang sama melalui kota Pekanbaru tujuan Mesuci dengan jalur darat menggunakan akses tol Trans Sumatera Palembang Kayu Agung Pematang Panggang. Tim BNNP Sumsel langsung melakukan penyelidikan dan penyergapan di 2 titik lokasi yang berbeda yang masih melintas di jalur yang sama. Dari TKP pertama, petugas mencurigai sebuah kendaraan roda 4 di res area kilometer 277 Sungai Rotan Mulia, Kecamatan Mesuci Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Petugas menyita 7 kg sabu. Sementara itu, tim kedua yang bergerak ke lokasi berbeda juga berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 9 kg. Ketiga tersangka merupakan jaringan lintas provinsi yang berencana akan membawa sabu ke Provinsi Sumsel untuk diedarkan. Ngedar atau bandar? Kurir atau ya, mereka yang ditangkap ini semua sebagai kurir, antar provinsi. Upahnya per kilo berdasarkan keterangan mereka ya 10 juta. Ini akan diedarkan di mana, Bang? Kebetulan keduanya akan diedarkan di wilayah perbatasan ya. Ketiga tersangka warga Pekanbaru Provinsi Riau ini masih menjalani pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sedangkan pemilik dan penerima sabu yang sudah dikantongi identitasnya kini diburu petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara pria Parubaya di Palembang tewas usai ditusuk seorang di depan rumahnya. Belum diketahui motif serta pelaku penusukan. Keluarga korban menduga pelaku penusukan berjumlah 2 orang yang terakhir berkunjung ke rumah korban malam kejadian. Korban penusukan adalah Muhammad Ali, berusia 50 tahun, warga Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Wiraguna, Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Korban ditemukan bersimbah darah dalam rumahnya dengan luka tusuk di bagian perutnya.
Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawa pria yang dalam kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam ini tidak dapat diselamatkan. Tetangga korban menyatakan sebelum ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, sempat terlihat dua pria mendatangi korban di rumahnya. Kedua pria tersebut diduga pihak keluarga sebagai pelaku penusukan korban hingga tewas. Haris, adik kandung korban, menyatakan diduga pelaku penusukan kakaknya adalah orang yang dulu pernah sama-sama ditangkap oleh polisi. Kejadian di mana? Kejadian di sinilah, di luar rumah ini dipanggilnya. Dia keluar tuh langsung jatuh, langsung lari ke pucuk. Dia tahu yang Tino tadi. Sejauh ini siapa pelakunya? Apa? Sejauh ini pelakunya siapa? Yang budak yang kena tangkap rewang dia tadi. Oh, jadi intinya dunia. Pasca berpisah dengan sang istrinya, korban hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Selanjutnya, jenazah ayah 4 anak dan 1 cucu ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Kandang Kawat, Kota Palembang. Polisi masih memburu pelaku penusukan yang menewaskan korban untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Korban arisan online terus bertambah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial. Mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, korban arisan online di Kabupaten Musi Banyuasin terus bertambah. Terdata 100 lebih warga telah menjadi korban arisan online dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Polisi masih memburu pemilik arisan online yang telah teridentifikasi. Puluhan ibu rumah tangga dari sejumlah desa di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman kembali melapor ke Polres Musi Banyuasin terkait dengan dugaan penipuan berkedok arisan online. Sebelumnya, 9 orang korban juga melapor pada pekan lalu. Kini 15 orang korban lagi mendatangi Polres Musi Banyuasin didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Indri Apriyasari yang bekerja di sebuah klinik umum pemilik arisan online kabur membawa uang korban miliaran rupiah. Sejumlah korban juga mengantongi kwitansi dan bukti transfer sebagai alat bukti penyetoran uang arisan. Hingga saat ini terdata 100 orang lebih korban arisan bodong dengan kerugian korban perorangan dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Para korban arisan bodong ini diduga tergiur iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku dengan menjanjikan keuntungan berlipat dalam kurun waktu 1 bulan. Kuasa hukum korban arisan online Rico Roberto menyatakan sebelumnya telah dilakukan mediasi terhadap keluarga bandar arisan dan kliennya, namun tidak ada titik terang. Kami dengan beberapa klien kami menyampaikan secara langsung ke Polres Musi Banyuasin untuk membuat laporan terkait apa yang dilakukan oleh saudara Indri. Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin AKP Ali Rojikin menyatakan kasus penipuan online ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan segera ditindaklanjuti. Polres Muba dan hari ini ada 15 orang korban yang juga melapor. Karena laporan tersebut akan kita tindaklanjuti, melakukan penyelidikan dan yakinlah akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian Polisi juga menghimbau pelaku segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dikabarkan hilang sejak 19 Maret lalu dan tak ada kabar berita. Sopir taksi online di Palembang akhirnya ditemukan sedang bermesraan di rumah selingkuhannya di Provinsi Lampung. Sebelumnya sang istri sudah melapor ke polisi tentang orang hilang. Dikhawatirkan suaminya menjadi korban pembegalan dan perampokan. Setelah dilakukan pencarian selama sepekan, akhirnya tim Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil menemukan sopir taksi online yang hilang. Bukan dibegal ataupun menjadi korban perampokan. Polisi yang serius menanggapi laporan hilangnya korban ini justru menemukan sopir taksi online sedang berduaan dengan selingkuhannya. Evan Tornado berusia 30 tahun, sopir taksi online di Kota Palembang ditemukan di rumah selingkuhannya, Melisa berusia 24 tahun di Provinsi Lampung dalam keadaan baik-baik saja. Tim Jatanras Polda Sumatera Selatan menjemput paksa Evan untuk dibawa pulang ke Palembang dan dilakukan pemeriksaan. Hilangnya Evan bersama mobilnya sudah viral di media sosial. Sebelumnya, Sekar Hasri, istri Evan Tornado, melapor ke Polrestabes Palembang jika suaminya tidak pulang dan tidak ada kabar berita sejak 19 Maret kemarin. Terakhir, suaminya pergi dan pamit mendapat orderan offline untuk mengantar penumpang tujuan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin dengan jarak tempuh 6 jam dari Kota Palembang. Bersama selingkuhannya, Evan Tornado menyatakan sudah sebulan terakhir berkenalan dengan selingkuhannya. Evan kemudian merekayasa tentang kejadian ini dan takut pulang karena sudah terlanjur viral di media sosial. Terus udah lama selingkuhnya, Kak? Selingkuhnya udah lama selingkuhnya, Kak? Baru berapa hari, berapa bulan? Bulan baru. Kenal di mana? Kenal sama kamu, Pak. Jadi memang niatnya nggak mau pulang lagi ke rumah istri? Mau pulang Pak rencana, Pak. Cuma sudah viral itu, malu. Tahu ini viral, kejadian ini tahu viral. Sekar Hasri mengaku berterima kasih kepada kepolisian yang bisa menemukan suaminya dan ternyata kabur bersama selingkuhannya. Jadi
Jadi aku terima kasih untuk pihak dari kepolisian, wartawan, media massa, seluruh orang-orang yang sudah bantu aku terlibat baik dari sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan dari pihak driver, dari ADO, seluruhnya aku minta maaf, aku terima kasih banyak Nian, sudah. Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Hisar Silagan menyatakan, sopir taksol online beserta mobilnya yang dilaporkan hilang bukan korban begal atau penculikan, namun menghilang bersama teman wanitanya. Pelapor yang merupakan istri dari diduga orang hilang, dilaporkan dan kita membackup Polres Tabes Palembang. Akhirnya hari ini bisa kita dapati lokasinya, yaitu di Lampung, tetapi ternyata bukan penculikan atau bukan begal. Jadi laporan ini bisa kita ungkap kebenaran yang ada dan rupanya menghilang bersama seorang teman wanita. Polisi juga mengamankan barang bukti sebuah kendaraan minibus yang diketahui kepemilikannya atas nama Sekar Hasri, istri dari Evan Tornado. Rencananya, Sekar Hasri akan melaporkan suaminya terkait perzinahan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, gudang pembuatan kasur di 11 Uluh Palembang ludes terbakar. Jembatan penghubung di 4 Lawang roboh, aktivitas warga terhambat. SPP RU 3 gelar gowes road Munas ke-7 FSPPB. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel.
3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Ragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang pembuatan kasur di Kelurahan 11 Ulu Palembang ludes terbakar. Diduga kuat kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar diterjunkan. Warga Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dikejutkan sebuah gudang kasur milik warga Senin pagi terbakar. Warga yang panik melihat kobaran api berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena kondisi material bangunan yang mudah terbakar, membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dugaan kuat kebakaran terjadi karena arus pendek listrik lantaran sang pemilik rumah tak memadamkan listrik saat meninggalkan rumah. Satu unit rumah ini merupakan tempat pembuatan kasur lihap. Jadi mula api tadi sekitar pukul 7.15 menit pagi. 5 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran telah diturunkan dan dalam waktu kurang lebih setengah jam api sudah dapat diatasi. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari pemilik rumah. Kerugian akibat peristiwa kebakaran ini mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Intensitas curah hujan cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Patlawang mengakibatkan sebuah jembatan penghubung antar dua kecamatan, yakni Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Patlawang roboh. Jembatan air bayau di Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Patlawang roboh diterjang arus sungai air bayau. Jembatan yang merupakan akses utama warga desa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Lintang Kanan, terlihat tiang tengah beton penyangga roboh sehingga mengakibatkan badan jembatan patah. Kondisi jembatan yang memiliki panjang 15 meter dan lebar 3,5 meter roboh akibat tidak kuat menahan terjangan arus sungai air bayau yang membawa material sampah berupa kayu dan pepohonan. Jembatan air bayau yang dibangun pada tahun 1980 lalu roboh pada Sabtu dini hari. Beruntung saat jembatan roboh tidak ada warga yang melintas. Di lokasi tampak warga menyeberangi jembatan dengan menggunakan tangga. Putusnya jembatan ini mengakibatkan aktivitas warga desa di dua kecamatan menjadi terhambat karena jalan alternatif yang ada terlalu jauh. Kan ada hujan dari sore lah kan, hampir jam 7 sore sampai jam 2 hujan belum berhenti. Kebetulan aku masih di luar. Nah, habis itu balik pulang tidur di rumah. Mulai dari itu ada suara, ada gerakan juga. Nah, ada suara, terus kami keluar itu jembatan ini. Warga berharap pemerintah setempat untuk segera mencarikan solusi dan membangun kembali jembatan yang roboh karena jembatan ini merupakan akses utama warga, terutama akses perekonomian. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rusaknya ruas jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang berlubang dikeluhkan warga. Akibatnya tidak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama pengendara roda 2, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan tersebut. Sudah dilakukan pengerukan, namun ruas Jalan Nasional Kiai Haji Wahid Hashim yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang berseberangan dengan SPBU dan dekat lokasi pembuangan sampah dikeluhkan warga. Pasalnya hingga kini jalan tersebut belum dilakukan perbaikan. Akibatnya pengendara khususnya roda 2 yang melintas di jalan ini harus berhati-hati
lantaran di ruas jalan ini banyak yang berlubang dan kondisi diperparah bila hujan turun yang menyebabkan ruas jalan yang berlubang tertutup genangan air. Tidak jarang akibat jalan rusak berlubang yang belum mendapatkan perbaikan tersebut menyebabkan pengendara khususnya roda 2 mengalami kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak 4 bulan lalu meski sudah dilakukan pengerukan 2 minggu lalu namun belum ada perbaikan lanjutan. Bahkan akibat pengerukan jalan yang belum selesai tersebut memperparah kondisi jalan. Ya agak macet, kadang-kadang sering terbalik. Ada sering terbalik juga ya? Motor ya? Motor, senggol, dengan jalan kurang bagus kan. Macet gelombang, banyak bulok, gedang. Oh, apalagi kalau hujan ya, basah ya? Nggak kelihatan gelombangnya. Jalan, ini tak banjir kendap di dalam. Tetap sampah nih. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan nasional Kiai Haji Wahid Hasyim. Apalagi kerusakan jalan mendapat kritik keras dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang Firman Syahadi. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi, iNews melaporkan. Menteri Pertanian akui Sumsel andalan pangan nasional. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melaksanakan panen raya di Desa Srikaton, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, Sabtu siang. Keduanya meyakinkan produksi gabah dan beras terserap dengan maksimal oleh pemerintah. Keduanya juga meresmikan jembatan Cungking di kabupaten tersebut. Sebagai provinsi penghasil beras kelima di Indonesia dan terbesar di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan produksi gabah dan beras untuk mendukung pangan nasional. Gubernur Sumsel Herman Deru dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melaksanakan panen raya di Kabupaten Oku Timur Sabtu siang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi kinerja Gubernur Sumsel Herman Deru yang serius di sektor pertanian. Upaya yang masif dilakukan guna mengoptimalkan hasil panen untuk menjamin stok beras nasional dan menstabilkan harga gabah atau beras petani saat musim panen raya. Untuk serapan, pemerintah mendorong semua stakeholder yakni Bulog, PT RNI, dan penggilingan serta pihak swasta untuk menyerap gabah petani dengan harga sesuai HPP yakni Rp5.300 per kilogram. Selain itu, Kementan terus bekerja sama dengan perbankan menyediakan fasilitas permodalan kredit usaha rakyat. Produksi padi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mencapai 2,74 juta ton gabah kering giling atau setara 1,57 juta ton beras dan terjadi surplus 622,306 ton beras. Saya bersama Pak Gubernur sepakat untuk melakukan serapan yang lebih baik dan menjaga harga dasar pemerintah untuk pembelian gabah dan dengan kerjasama Bulog, RNI, berbagai sektor lain dengan penggilingan yang ada kita sudah bicarakan ini dan mudah-mudahan tentu saja harapan kita kalau harganya lebih di atas perdagangan terbuka bebas.
Tetapi kalau turun, penyanggaan harus dilakukan. Ini sesuai perintah Bapak Presiden pada kami, perintah Pak Menko untuk lakukan penyerapan. Kita sedang kejar agar kita bisa ekspor produk pangan. Nah ini yang sedang kita. Itulah terkait dengan kita mohon dukungan Pak Menteri untuk mempercepat pelabuhan kita Tanjung Carat agar menjadi outlet bagi ekspor komoditas pangan. Pak, mungkin selain dari beras, nantinya yang akan menjadi komoditas ekspor apalagi Pak? Ya kan kalau perkebunan tadi sudah, karet kita terbesar di Indonesia ini loh ekspornya. Kopi kan selama ini kita produk terbesar, tapi kan diekspor lewat Lampung. Maka kita minta untuk percepatan pembangunan pelabuhan Samudra Tanjung Carat. Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatera Selatan juga meninjau dan meresmikan jembatan Cungking Desa Karangkemiri, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung penyaluran hasil panen. Dari Oku Timur, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, BKKBN Banyuasin mulai melaksanakan pendataan mengumpulkan data valid jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Banyuasin. Data yang berhasil dikumpulkan nantinya juga dapat digunakan oleh instansi manapun sebagai informasi yang dibutuhkan. Bupati Banyuasin Askolani didampingi istri Sri Fitrianti Askolani yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin menjadi orang pertama yang didata oleh petugas pendataan dari BKKBN Kabupaten Banyuasin. Keluarga Bupati memberikan informasi langsung jumlah anggota keluarga kepada petugas. Proses pendataan dilakukan secara langsung menggunakan perangkat Android untuk mempercepat akses pengiriman ke pusat pengumpulan data. Proses ini sangat penting karena menjadi informasi valid untuk mengetahui jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan, dan berbagai informasi lain dari masyarakat, agar pemerintah dapat membuat kebijakan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Pendataan akan dilaksanakan dengan mengunjungi satu persatu rumah oleh petugas yang direncanakan selama 2 bulan. Tidak hanya milik BKKBN, data valid yang berhasil dikumpulkan juga dapat digunakan oleh instansi lain sebagai pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita berharap ini sangat penting sekali pendataan ini guna kita mengetahui jumlah penduduk, jumlah keluarga yang sejahtera ataupun yang belum sejahtera, sehingga kita mendapatkan data yang valid. Sehingga ini sangat berguna sekali dalam rangka kita untuk membuat sebuah kebijakan baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat secara nasional. Sehingga program, kegiatan dan kebijakan kita Alhamdulillah Banyuasin dari yang 2018 37% untuk angka stunting dan kita memasuki lokus stunting tertinggi di Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada 2021 ini sudah turun dan kita tidak masuk lagi ke dalam lokus stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi harapannya nanti kita sekarang masih 17%, insya Allah nanti kita turun lagi menjadi 14%, itu target kita. Bupati berharap masyarakat dapat meluangkan waktu kepada petugas yang akan melakukan pendataan terutama bagi ibu-ibu hamil dan bagi balita yang mengalami stunting, hingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sebagai apresiasi, Bupati juga mendampingi petugas untuk mendata ke beberapa rumah warga. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Tidak ingin tertinggal dari persaingan pasar di level menengah yang terus maju pesat, PTPN 7 Cinta Manis Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir melaunching gula retail kemasan 1 kg dengan brand Walini. PTPN 7 Cinta Manis mendukung ketersediaan gula secara nasional. Launching gula retail kemasan 1 kg oleh PTPN 7 Cinta Manis yang saat ini menjadi PT Buma Cima Nusantara BCN unit Cinta Manis dilakukan pada Kamis 1 April kemarin. Sebelum launching dilakukan kegiatan tanam perdana untuk tebu giling 2021-2022.
Dirut PTPN 3 Persero Holding Perkebunan Nusantara, M. Abdul Ghani sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan manajemen dalam 1 tahun terakhir, yakni mampu menunjukkan arah yang benar dengan bukti parameter operasional semua meningkat. Tahun 2020, pabrik karet milik PTPN 7 meraih terbaik pertama dari 5 pabrik yang ada. Kemudian juara umum 4 dari 5 kebun karet terbaik se-PTPN Group. Selama ini PTPN 7 Cinta Manis baru memproduksi gula kemasan 50 kg yang hanya ditujukan pada pasar tradisional. Persaingan pasar terutama di level menengah menjadikan PTPN 7 harus mampu mencari inovasi pengembangan produk, yakni dengan kemasan gula retail 1 kg brand Wanili, merek dagang PTPN Group yang telah memiliki izin edar BPOM, sertifikat SNI dan halal MUI. Saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh manajemen dalam 1 tahun terakhir ini sudah menunjukkan arah yang benar. Tentu kami sebagai pemegang saham ingin mendorong bahwa seluruh entitas di lingkungan PTPN Nusantara Group mampu memberdayakan seluruh sumber dayanya dalam rangka transformasi yang holistik. Jadi kita terkait dengan tuntutan pasar, artinya untuk saat ini kita sudah mau merambah ke pasar di level menengah, artinya pesaing-pesaing kita sudah mulai memasarkan gula kemasan 1 kg. Selama ini unit Cinta Manis baru memproduksi gula dengan kemasan 50 kg yang memang itu ditujukan untuk pasar tradisional. Launching gula juga dihadiri Dirut PT Bumacima Nusantara Unit Cinta Manis Putus Sukarman, Asisten Deputi Bidang Industri Semen Survei, Kementerian BUMN Republik Indonesia, Direktur PTPN 7 Doni P. Ganda, Kabak PTPN 7 GM Unit Cinta Manis, serta GM Bunga Bayang. Dari Oganilir, Fitriadi, iNews melaporkan. SPP RU 3 gelar goes road Munas ke-7 FSPPB. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Desa Pinang Nibung, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, didemo warga dan BPD di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Kepala desa tersebut diduga terindikasi melakukan penyimpangan selama menjabat kepala desa. Warga dan BPD Desa Pinang Nibung, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, didampingi gabungan LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, meminta mengusut tuntas semua dugaan indikasi penyimpangan yang diduga dilakukan Kepala Desa Pinang Nibung berinisial A. Indikasi tersebut mulai dari realisasi dana BLT yang selalu menjadi persoalan tiap kali pencairan. Dana tersebut kerap kali diduga digunakan pribadi, setelah didesak baru dibagikan kepada masyarakat. Kemudian tidak transparan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam pengelolaan dana baik dana desa maupun dana ADD.
Selain itu, tidak difungsikannya BPD, kemudian gaji perangkat desa tidak dibayarkan dari periode September hingga Desember tanpa kejelasan. Bahkan ada dugaan SPJ fiktif serta pembelian aset kantor, kegiatan PKK dan BUMDes yang tidak berjalan. Kita selaku dari lembaga swadaya masyarakat sebagai pendamping menyerap aspirasi masyarakat, yang mana laporan dari masyarakat, baik pun ketua BPD maupun anggota BPD, banyak sekali indikasi-indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut. Untuk itu besar harapan kami agar kiranya pihak APH dapat menindaklanjuti laporan kami, aspirasi kami, keluh kesah kami. Kemana lagi kami ingin mengadu kalau tidak kepada APH, aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dugaan lain adalah pembangunan fisik yang diduga hasilnya tidak sesuai dengan dana yang dikucurkan, bahkan pengerjaan pembangunan yang hingga kini terbengkalai. Kedatangan para pendemo disambut Kejari Ogan Ilir diwakili Kasubsi Sospol, Berliansyah Gautama yang menyatakan meminta waktu untuk bekerja. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, SPP RU 3 Pelaju sebagai salah satu serikat pekerja konstituen FSPPB dari 19 serikat pekerja konstituen seluruh Indonesia menggelar Goesrot Munas ke-7 FSPPB dan HUT Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ke-18 Minggu 4 April 2021 di Pelaju, Palembang. Goes dilepas Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Pelaju dan General Manager Refinery Unit 3 Pelaju M. Hasan Effendi. Para peserta Goesrot Munas ke-7 FSPPB dan HUT FSPPB ke-18 dengan percaya diri berangkat dari Mabes SPP RU 3 Pelaju yang terbagi dalam 6 tim. Start awal dilakukan tim 1 dari Mabes SPP RU 3 Pelaju menuju STBBM Kertapati dengan melalui Jalan Kapten Robani Kadir hingga Tol Palindra, finish di STBBM Kertapati. Tim 2 melanjutkan perjalanan menuju Jembatan Musi 2, Kampus Poltek Unsri Bukit, Kantor Gubernur Sumsel, dan finish di Dermaga Baru. Tim 3 melanjutkan perjalanan menuju Pusri, Kumbang, Simpang Patal, hingga ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, finish di Taman Makam Pahlawan. Tim 4 kemudian melanjutkan perjalanan menuju Simpang Bandara, Jalan Soekarno-Hatta, Demang Lebar Daun, hingga finish di Taman Mapolda Sumsel. Tim 5 melanjutkan perjalanan melalui Jalan Sudirman, Kapten Arifai, Kambang Iwa, Sekana, Benteng Kuto Besa, kemudian Jembatan Ampera hingga finish di Kantor Imigrasi Palembang. Tim 6 melanjutkan perjalanan melalui Jalan Haji Bestari Jakabaring, Tugu Prameswara, Jalan Ahmad Yani, kemudian finish di depan pintu utama kilang Pertamina RU 3 Pelaju. Pekerja dan juga pegawai desa ini akan melangkah 180 di Kota Palembang. Kita dalam kegiatan itu kita bagi 6 tim. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 sampai tim 6 nanti kembali lagi ke Mabes Pekerja ini. Di mana pada lokasi-lokasi tersebut, lokasi yang akan kita temui adalah daerah-daerah yang menunjukkan ikon-ikonnya Palembang. Kerja SPP RU 3 sangat mendukung sekali untuk kemajuan perusahaan karena sinergi daripada perusahaan dan serikat pekerja ini menjadi suatu keharusan untuk bisa memajukan perusahaan lebih cepat karena percepatan dengan semangat pekerja di RU 3 ini bisa membuat Pertamina khususnya RU 3 menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Keenam tim ini menempuh jarak sejauh 118 km secara estafet dengan jumlah peserta sebanyak 63 orang, terdiri dari beberapa anggota dan pengurus Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Pelaju serta pekerja Pertamina RU 3 Pelaju. Dari Palembang, tim liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini,
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih